Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, rahayu-rahayu, salam keselamatan. Kita pakai sekarang channel ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk merenungkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 29 Juni tahun 2025 yang sama dengan minggu ketiga setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita saling membantu dan subscribe dan menyebarkan video ini, mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan kita juga. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita baca penyertaan Tuhan dari kitab Tesalonika juga. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari surat Paulus yang pertama ke jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca tentang kabar yang dibawa oleh Timotius ini dan sukacita bagi Paulus. Kita baca, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim Timotius supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Kristus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain,
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan dibacakan oleh hamba-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, cerahi pikiran kami ya Tuhan untuk memahaminya, sehingga kerinduan kami untuk pengembangan jemaat-Mu dan untuk pemberitaan Injil masih terus menyala dalam diri kami. Dalam Kristus Yesus kabulkan doa kami. Amin. Tema perenungan kita diusulkan dalam almanak kita mengatakan, ya, mengikuti dengan setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya hanya sedikit yang kita tahu tentang jemaat atau jemaat Tesalonika ini. Ya, ini dari Kisah Para Rasul 17, di mana sewaktu Paulus sudah diusir dari Filipi, dia undur ke Tesalonika karena dia yakin bahwa arti mimpi yang diterimanya, bahwa orang-orang di Makedonia memanggil dia datang memberitakan Injil, pasti akan terkabul menjadi kenyataan. Walaupun dihambat di Filipi, toh juga ada jemaat di sana berkecambah. Lalu dia sampai di Tesalonika. Dia memasuki sinagoge Yahudi. Di sinagoge itu pasti ada orang-orang Yahudi asli dan ada juga orang-orang proselit, yakni perkawinan campur antara non-Yahudi dengan Yahudi. Dia ada 3 hari Sabat datang ke sinagoge tersebut dan tidak bisa dihentikan untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umat Yahudi dan bagi seluruh dunia. Tetapi orang-orang yang anti Paulus, yang mau meredam perkembangan kekristenan itu, datang juga dari Filipi ke Tesalonika dan mengadakan huru-hara di sana, bahkan bermaksud untuk memenjarakan atau menyesah Paulus dan kawan-kawannya itu, Timotius dan Silwanus. Di dalam 3 minggu atau 3 Sabat itu, Bapak Ibu, ada jemaat yang berkecambah, dan mereka sangat tahu bahwa Paulus sangat menderita oleh karena penyesahan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu, dan juga Paulus mengingatkan kepada orang-orang Tesalonika yang mau mengikuti Yesus itu bahwa mereka juga akan menderita. Luar biasa itu. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam suratnya ini, bahwa kesitulah kita terpanggil, katanya. Jadi sudah bagian orang Kristen itu menurut Paulus untuk menderita. Ya, dikatakan tadi dengan jelas di sana. Selain itu juga, waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Kesusahan yang luar biasa
yang bisa menggoyang, melunturkan iman Kristiani yang baru berkecambah dalam hati orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Lumrah itu memang dapat dibayangkan bahwa siapa yang mau manahopi hasusahan, siapa yang mau mengejar kesusahan kalau boleh dihindari. Tetapi orang-orang Tesalonika ini tidak demikian. Dia atau mereka meniru Paulus yang rela menderita, dan mereka pun mau rela menderita demi Kristus. Setelah Paulus diusir lagi dari Tesalonika, dia berjalan lagi untuk memberitakan Injil di daerah-daerah Eropa itu. Dia sampai di Athena. Di Athena dia melihat ada Tuhan yang tidak dikenal, dan Paulus memperkenalkan itu kepada orang-orang Athena. Lalu Paulus itu sangat-sangat cemas memikirkan jemaat Tesalonika yang hanya baru 3 minggu, bahkan sebulan 2 bulan lah. Apakah memang kecambah itu bertumbuh atau layu sebelum berkembang? Itu perlu dicek menurut beliau. Kalau boleh memang harus dikunjungi. Tetapi kali ini ya, Paulus mengunjungi jemaat itu dengan wakil substansionalnya Timotius, anak rohani kepercayaannya. Karena Paulus sadar bahwa jemaat Tesalonika itu belum lengkap, belum diberitakan Injil kepada mereka secara lengkap, maka sangat dibutuhkan lagi. Mengapa tidak Paulus yang datang langsung? Karena hambatan pada dia menjadi-jadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga strategi untuk menguatkan iman jemaat Tesalonika dan melihat keadaan mereka, Paulus mengutus Timotius sebagai wakilnya, yang menurut Paulus juga sudah luar biasa kedewasaan imannya dan kesetiaannya untuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata memang kedatangan Timotius sangat menopang kehidupan jemaat di Tesalonika. Karena kita tahu banyak juga pengkhotbah sesat yang datang ke tengah-tengah orang Kristen. Ya sama saja seperti sekarang ini. Kita bela orang Kristen, ke ajaran Kristen di YouTube kita, datang orang lain menyerbunya lagi. Sampai banyak orang yang mualaf. Tapi banyak juga yang tidak setia kepada agama mereka dan mengikut Yesus ya. Namun demikian kita tahu jemaat Tesalonika bertumbuh dan bertumbuh ya, karena manusia haus akan keselamatan, haus akan hidup surgawi, haus akan hidup yang baik. Manusia membutuhkan tatanan kehidupan sosial yang luar biasa indahnya. Dan itu menjadi penarik utama dari ajaran Kristen yang dikhotbahkan, diajarkan oleh para pemberita Injil, terutama oleh Paulus dan kawan-kawannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah beberapa lama Timotius berada di tengah-tengah jemaat Tesalonika, dia pulang kepada Paulus dan memberitahu bahwa jemaat Tesalonika itu kuat dalam iman, luar biasa dalam praktek hidup kasih, dan tidak pernah lupa tentang Paulus, siapa Paulus, mengasihi Paulus dan ajaran-ajarannya. Itulah motivasi Paulus menuliskan surat ini, menyatakan sukacitanya atas peristiwa, atas kehidupan jemaat yang terus bisa bertumbuh ya, walaupun ditinggalkan oleh induk utamanya, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dari situ kita belajar bahwa
baik pemberita Injil maupun jemaat, harus saling menopang di dalam iman dan kasih. Ya, Paulus mengasihi jemaat itu dengan mengirim surat ini dan juga mengajari mereka. Dan jemaat itu mengasihi Paulus dengan setia di dalam ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Luar biasa itu dampaknya. Zaman sekarang juga kesetiaan mengikuti ajaran-ajaran sehat yang disampaikan oleh para rasul kita tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi model utama untuk maju ke depan dan memenangkan dunia bagi Yesus Kristus. Dulu dan sekarang masih terus banyak penggoda-penggoda. Kita tahu waktu itu ada juga yang menyangkal Yesus, disalibkan. Ya. Ada juga yang mengatakan menyangkal Yesus sudah menjadi manusia, gnostiklah itu. Ada juga yang menganjurkan bahwa kalau jadi orang Kristen harus menjadi orang Yahudi katanya. Semua itu harus dilawan dan berdiri tegak di dalam ajaran keselamatan dan manusia selamat yang ditegakkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus bersemangat kembali, hidup kembali. Jemaat pun menjadi hidup kembali karena datang Timotius, ya, menopang mereka, dan hidup jemaat menopang perjuangan Paulus memberitakan Injil. Ya, Paulus menyatakan apa ucapan syukurnya atas kehidupan jemaat di Tesalonika itu, yakni berdoa. Mendoakan apa Bapak Ibu saudara yang terkasih? Agar jemaat itu menang mengatasi segala kesesakan dan kesukaran yang mereka alami. Yang berikutnya, agar jemaat itu semakin bertambah-tambah. Tidak ada tanda yang terbaik dari jemaat yang hidup iman dan kasihnya kalau tidak. Jadi harus bertambah-tambah. Usahakan jemaat kita bertambah-tambah dalam jumlah, ya, anggotanya. Dan juga dalam pengembangan keharuman ajaran-ajarannya. Agar semua tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan semua lutut bertekuk lutut di hadapan Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Doa itu siang malam dilakukan. Hidup orang Kristen adalah doa. Dan kiranya itu jangan kita lupakan Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita saling merindukan. Jemaat Tesalonika merindukan Paulus. Paulus juga merindukan bertemu dengan jemaat Tesalonika. Tetapi masing-masing berserah kepada ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan membuka jalan untuk berjumpa face to face, muka dengan muka, kita sangat bersuka cita. Tetapi kalau tidak bisa itu terjadi, kita bertemu di dalam doa, di dalam firman, dan di dalam perjuangan pengembangan kerajaan Tuhan di dalam Kristus. Kita berjumpa di dalam setiap usaha pemberitaan Injil Bapak Ibu saudaraku, dan kita saling menopang di dalam hal itu. Tugas orang Kristen adalah memberitakan Injil, jangan dilupakan itu. Kiranya Tuhan menguatkan hati semua umat Kristen baik sekarang itu maupun dulu. Kita perlu tidak bercatat, kita perlu kudus, terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya. Dan Yesus Kristus pasti datang. Di 2 Tesalonika, ya, Paulus menerangkan bagaimana Tuhan Yesus itu datang. Dan mereka diingatkan jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mau turun minggu depan. Jangan begitu.
Kita cukup menantikan Tuhan Yesus dan bekerja terus untuk kehidupan berjemaat dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, menjadi modal kami untuk bersemangat kembali mengikut Engkau dan melakukan apa yang Kau kehendaki demi kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin.